Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga masih bersemangat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti secara daring. Anak-anak, mari kita buka pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak yang berbahagia, baiklah, untuk kali ini kita akan sama-sama mempelajari pelajaran ke-8, mari berperilaku terpuji. Untuk kali ini kita akan membahas dan mengkaji lebih jauh subtema gemar membaca. Adapun tujuan pembelajaran adalah peserta didik bisa memahami dan menunjukkan manfaat gemar membaca dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, apa maksud dari gemar membaca itu? Gemar artinya suka sekali. Membaca artinya melihat serta memahami apa yang tertulis. Jadi dapat disimpulkan gemar membaca adalah suka membaca dan memahami apa-apa yang tertulis. Anak-anak, perilaku gemar membaca merupakan perilaku yang sangat terpuji. Gemar membaca merupakan ajaran agama Islam. Bahkan bisa dikatakan membaca bagi orang Islam seperti kalian dan saya, kita semua, itu adalah wajib. Coba kamu tentu masih ingat ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu tak lain adalah perintah membaca. Coba kamu simak. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, zat yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan dengan perantaraan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia sesuatu yang tidak diketahui. Itu sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua agar senantiasa membaca. Dan ditegaskan pula dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Bahwa mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Jadi anak-anak, cukup kuat kewajiban membaca bagi kita semua umat Islam. Maka sepantasnya kita tidak meninggalkannya. Layaknya kita tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain seperti sholat atau lainnya. Apa saja yang dibaca dalam Al-Quran atau hadis agama kita tidak pernah membatasi apa yang dibaca. Walhasil, semua yang bisa dibaca itu adalah wajib kita baca. Membaca bisa dari buku, bisa dari televisi, bisa dari koran,
Tentu bagi umat Islam dianjurkan bisa membaca Al-Quran lebih banyak dibandingkan bacaan-bacaan yang lain. Dan membaca juga bisa dari alam raya dengan cara memahami apa-apa yang ada di alam raya. Kemudian anak-anak yang berbahagia, membaca dapat dilakukan kapan saja. Bisa pagi hari, bisa siang hari, sore, bahkan malam hari. Dan membaca pun bisa dilakukan di mana saja. Di rumah kamu bisa membaca, di sekolah juga kamu bisa membaca, di pasar, di terminal, di bandara, bahkan di jalan. Walhasil apapun kapanpun kita semua dianjurkan untuk senantiasa membaca dan membaca. Membaca merupakan salah satu cara agar kita memperoleh ilmu. Dan dalam sebuah hadis disebutkan, menuntut ilmu itu diwajibkan sepanjang masa dan selama hidup. Dalam hadis disebutkan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai engkau dalam buayan ibu sampai masuk ke liang lahat. Artinya sepanjang hidup kita diwajibkan dan didorong untuk senantiasa mencari ilmu. Salah satu caranya adalah dengan cara membaca dan membaca. Anak-anak yang berbahagia, oleh karena itu ayo tetap semangat, banyak-banyaklah membaca, sering-seringlah membeli buku, baca apa saja, boleh buku agama, buku pengetahuan umum, buku ekonomi, buku kesenian, apa saja dapat kalian baca. Semangat terus. Bahkan Nabi Muhammad SAW mendorong kita belajar walaupun sampai ke negeri Cina. Dalam hadis disebutkan, utlubul ilma walau bisin. Belajarlah kalian, tuntutlah kalian ilmu walau sampai ke negeri Cina. Anak-anak, banyak membaca itu sangat bermanfaat. Banyak manfaat yang bisa kita peroleh manakala kita gemar membaca. Di antaranya, 1. Membaca itu bisa menambah informasi dan bisa menambah pengetahuan kita, sehingga akan membuka wawasan, pikiran dan pandangan kita melihat dunia sekarang dan mungkin yang akan datang. Kemudian yang kedua, dengan membaca kita menjadi pintar dan terampil dalam menghadapi segala masalah, dalam menyelesaikan segala persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, dengan membaca juga kita bisa memperbanyak ide, menghasilkan kreativitas, memunculkan gagasan-gagasan baru, memunculkan pemikiran-pemikiran baru sesuai dengan kebutuhan kita semua umat manusia. Walhasil anak-anak yang berbahagia, ayo senantiasa semangat membaca, baca dan baca terus, jangan pernah bosan membaca, karena dengan membaca kita akan mengetahui dunia. Membaca adalah jendelanya dunia. Demikian pembelajaran. Selanjutnya ada beberapa soal yang harus kamu kerjakan sebagai lembar kerja siswa. 1. Apa arti gemar membaca itu? 2. Apa hukum membaca? Jelaskan. 3. Apa saja yang harus kita baca? 4. Kapan kita diwajibkan membaca? 5.
Apa manfaat membaca? Sebutkan 3 saja. Demikian anak-anak yang berbahagia, pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mari kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.